Halo majikan, terima kasih sudah klik video ini. Kita sering percaya bahwa menjadi orang baik itu sudah cukup untuk menjauhkan diri dari masalah. Iya nggak sih? Namun dunia tidak selalu berjalan seadil itu cuy. Karena terkadang orang yang tidak pernah mencari musuh justru menjadi sasaran orang-orang yang tak punya hati. Dan ketika semuanya terjadi, tidak ada tanda peringatan. Yang ada hanya sebuah tragedi yang datang begitu cepat dan mengubah segalanya dalam sekejap. Inilah kisah yang membuktikan bahwa satu pertemuan singkat bisa berakhir menjadi bencana yang tak terlupakan. Jadi pada suatu malam di tahun 1964 di New York, ada nih seorang perempuan berteriak histeris meminta pertolongan di depan apartemennya setelah dia ditusuk oleh seorang pria asing yang mengikutinya saat pulang kerja sekitar pukul 2 malam cuy. Korban terus berteriak, dia berharap ada yang datang untuk menolong cuy. Namun di malam itu tak seorang pun meresponnya. Jadi akibatnya perempuan ini meregang nyawa di jalanan yang dingin hanya beberapa langkah saja dari rumahnya sendiri. Tragisnya nih, pelaku adalah pria yang sama sekali tidak pernah dia kenal. Kasus ini kemudian mengguncang Amerika Serikat. Bukan hanya karena penghilangan nyawa yang brutal, tetapi juga karena banyak orang yang menilai para tetangga korban telah mengabaikan teriakan minta tolongnya. Padahal cuy, jika saja nih ada seseorang yang segera bertindak atau menghubungi kepolisian, nyawa korban diyakini masih bisa diselamatkan. Ini bukan cerita dongeng, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang manajer bar cantik yang dihilangkan nyawanya oleh seorang pria dengan gairah bersetubuh dengan MYT. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dengan korbannya dulu, Catherine Susan Genovese, atau seseorang yang biasa sering dipanggil Kitty. Dia adalah seorang perempuan berusia 28 tahun yang berasal dari Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Dia masuk ke SMA khusus perempuan yang bernama All Girls Prospect High School di Brooklyn, New York, Amerika Serikat cuy. Nah setelah dia lulus SMA, Kitty memutuskan untuk hidup sendirian dengan menyewa apartemen di daerah Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Untuk membiayai hidupnya, Kitty bekerja sebagai bagian tata usaha di sebuah perusahaan. Namun, dia nggak begitu suka tuh sama pekerjaan itu. Dan pada tahun 1950, dia memilih untuk bekerja sebagai seorang bartender di sebuah bar cuy, yang berada di Brooklyn. Kemudian dia pernah ke daerah Queens, New York, Amerika Serikat pada tahun 1963. Di sana dia bekerja sebagai manajer bar di sebuah bar yang bernama Eve's Elephant's Hour Bar. Karena dia sudah menjadi manajer bar nih dengan gaji yang cukup banyak, Kitty pun menyewa sebuah apartemen di Austin Street, Queens, Amerika Serikat. Dan pada tahun 1963, Kitty membawa pacarnya yang bernama Mary Ann Zilenko untuk tinggal bersamanya di sana. Orang-orang di sekitar Kitty mengenalnya sebagai pribadi yang tenang, dewasa, dan tidak banyak bicara gitu. Dia juga dikenal sebagai perempuan yang percaya diri cuy, mandiri, serta memiliki pendirian yang sangat kuat. Karena kepribadiannya itulah, Kitty mulai disukai dan dihormati oleh banyak orang di sekitarnya. Jadi tak heran kepergiannya yang sangat tragis itu kemudian meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi orang-orang yang mengenal si Kitty. Nah sekarang saya mau perkenalkan pelaku yang bejat dan gak tahu ampun ini cuy. Winston Moseley, atau orang yang sering dipanggil Winston. Dia adalah seorang laki-laki berusia 29 tahun dan berasal dari Manhattan, New York, Amerika Serikat.
Kemudian dia merantau dari Manhattan, New York ke daerah Queens, New York untuk bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah perusahaan manufaktur elektronik bernama Remington Rand. Winston sudah menikah dengan seorang perawat dan mereka dikaruniai 3 orang anak. Sehari-harinya Winston hanyalah seorang buruh pabrik yang menjalani hidup seperti kebanyakan orang. Setiap pagi dia berangkat bekerja lalu pulang ke rumah pada sore harinya untuk berkumpul bersama keluarganya. Selain itu, Winston juga dikenal sebagai warga biasa yang tidak memiliki riwayat kriminal maupun catatan kejahatan sebelumnya. Karena itulah tak ada seorang pun yang pernah mencurigai si Winston ini cuy, atau menganggapnya sebagai sosok yang sangat berbahaya gitu. Namun di balik kehidupan normal yang dia tampilkan itu, Winston ternyata menyimpan suatu kelainan yang tidak diketahui orang-orang di sekitarnya. Diam-diam dia memiliki gairah seksual yang menyimpang terhadap jenazah yang dikenal sebagai nekrofilia. Malam-malam ketika istri dan anak-anaknya sudah tertidur pulas, Winston ini akan berfantasi liar, pergi ke kuburan lalu menggali kuburan itu dan menyetubuhi MYT yang ada di sana. Dia juga kerap berfantasi liar ingin menghilangkan nyawa seorang perempuan lalu bersetubuh dengan MYT-nya. Namun selama bertahun-tahun, Winston berusaha menyembunyikan dorongan terlarangnya itu dari siapapun. Karena dia itu sadar cuy, bahwa apa yang ada di dalam pikirannya itu bukanlah sesuatu yang normal dan tidak bisa diterima oleh masyarakat gitu. Karena itulah dia memilih menjalani hidup seperti biasa sambil terus menekan hasrat gelapnya ini. Namun seiring waktu, dorongan itu semakin kuat hingga akhirnya Winston merasa tak mampu lagi untuk menahan hasrat seksual menyimpangnya itu. Nah, sebenarnya gimana sih kejadian itu bisa terjadi? Bagaimana bisa seorang pria yang terlihat seperti warga biasa tanpa riwayat kriminal apapun bisa berubah menjadi pembunuh yang merenggut nyawa seorang perempuan yang bahkan tidak pernah dikenalnya? Apa nih yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Dan mengapa Kitty harus menjadi korban dari hasrat gelap yang selama ini disembunyikan Winston? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Jadi pada suatu hari jam 2 pagi di tanggal 13 Maret tahun 1964, Winston bangun nih dari tempat tidurnya. Lalu dia pergi berkeliling di daerah Queens, Amerika Serikat. Malam itu dia tidak keluar tanpa tujuan. Dia sedang mencari seorang perempuan untuk dijadikan korban. Saat melintas di sebuah persimpangan dan menunggu lampu merah cuy, Winston ini melihat si Kitty yang baru saja selesai bekerja dan meninggalkan F11 Bar. Saat itulah Winston menemukan kalau si Kitty ini adalah target perempuan yang ingin dia hilangkan nyawanya. Winston menghentikan pencarian mangsanya pada malam itu dan memusatkan seluruh perhatiannya pada si Kitty. Dia mengikuti Kitty hingga ke area parkir yang terletak di dekat apartemennya Kitty. Nah, area parkir itu letaknya di luar apartemen gitu cuy. Dan Kitty harus berjalan sejauh 30 meter dari tempat parkir itu untuk menuju ke apartemennya Kitty. Saat Kitty ini sedang berjalan itulah Winston keluar dari mobilnya dan membuntuti si Kitty dari belakang sambil membawa pisau yang sudah dia siapkan dari rumahnya. Gak lama Kitty pun sadar kalau waktu itu dia sedang dibuntuti. Jadi dia pun berjalan semakin cepat ke apartemennya. Sementara itu Winston yang gak mau mangsanya kabur pun mengejar si Kitty. Setelah dia sampai di dekat Kitty, Winston langsung menusuknya dari belakang sebanyak 2 kali. Dan Kitty pun sontak berteriak. Dia berteriak seperti ini. Oh no, tidak, orang ini menusukku, tolong, tolong, tolong.
Namun tak satu pun dari para tetangga yang segera turun tangan tuh untuk menolong si Kitty ini. Sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa Kitty sedang berada dalam bahaya yang mengancam nyawanya. Dari sekitar 30-an orang tetangga si Kitty ini, hanya ada seorang tetangga nih yang meneriaki Winston dan menyuruhnya untuk pergi. Pria yang berteriak kepada Winston itu bernama Robert Moser, seorang pria paruh baya yang tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan si Kitty ini. Saat mendengar keributan di luar, Robert membuka jendelanya lalu berteriak sekencang mungkin ke arah si Winston, menyuruhnya untuk pergi dan meninggalkan si Kitty. Setelah mendengar teriakan Robert Moser, Winston langsung panik tuh. Dia takut aksinya ketahuan dan khawatir seseorang akan segera menghubungi kepolisian. Karena itulah Winston memutuskan untuk menghentikan serangannya dan meninggalkan si Kitty cuy, yang saat itu sudah tergeletak dalam kondisi bersimbah cairan merah. Setelah Winston pergi, Kitty berjalan terseok-seok ke pintu belakang apartemen karena dia mengira jika masuk lewat pintu belakang apartemen itu akan lebih aman gitu. Namun naas, pintu belakang apartemen itu ternyata terkunci. Sementara itu, Kitty telah kehilangan banyak cairan merah dan tenaganya semakin melemah. Dalam kondisi itu, dia tidak lagi sanggup kembali ke bagian depan apartemen untuk mencari bantuan. Akhirnya, Kitty hanya bisa tertunduk lemas di depan pintu belakang, berharap ada seseorang nih yang datang dan menyadari kondisinya Kitty. Sementara itu, Winston yang sudah diusir kembali mengendap-endap ke apartemen si Kitty. Dia melihat Kitty yang duduk lemas di depan pintu belakang apartemennya tanpa ada siapa-siapa. Melihat itu, Winston pun merasa dia sudah menemukan kesempatan emas. Jadi langsung saja cuy, di situ Winston menghampiri si Kitty dan menusuk badannya lagi sebanyak beberapa kali. Saat Kitty ditusuk lagi itu, dia sempat melawan dan tangannya pun terluka. Namun perlawanan Kitty nggak cukup tuh untuk melawan kuatnya si Winston ini. Sementara itu, Winston yang takut ketahuan buru-buru melakukan keinginannya, yaitu untuk bersetubuh dengan MYT-nya Kitty. Kitty pun hanya bisa pasrah saat Winston menusuknya lagi dengan pisau, lalu membuka bajunya dari atas sampai bawah untuk memperkaosnya. Ketika diperkaos oleh si Winston, Kitty sudah kehilangan kesadaran dan kondisinya banyak berlumuran cairan merah. Hal itu membuat Winston semakin bergairah lagi nih, karena dia mengira Kitty sudah meninggal dunia. Jadi dia merasa keinginannya untuk memperkaos MYT itu sudah terkabulkan gitu. Padahal ya sebenarnya kondisi Kitty saat itu hanyalah kritis dan belum meninggal dunia. Nah setelah puas memperkaos si Kitty, Winston pun membersihkan bajunya yang lecek dan sempat merogoh uang $45 Amerika Serikat atau sekitar Rp780.000 dari sakunya Kitty. Lalu setelah itu dia kabur ke rumahnya. Dan kemudian gak lama setelah Winston ini pergi, ada nih seorang tetangga yang melihat si Kitty ini terbaring lemas dan bersimbah banyak cairan merah di pintu belakang apartemen itu. Tetangga yang bernama Sophia Farrar itu langsung berteriak histeris dan memanggil ambulan. Kemudian pada pukul 4:15 pagi, ambulan pun datang cuy untuk membawa si Kitty ini ke rumah sakit. Namun naasnya, Kitty harus meninggal dunia di dalam perjalanan karena sudah kehilangan banyak cairan merah. Gak lama, pihak kepolisian Queens, Amerika Serikat menerima laporan tuh terkait penghilangan nyawa terhadap si Kitty. Mereka pun langsung melakukan penyelidikan terkait siapa nih sebenarnya yang sudah menghilangkan nyawanya si Kitty. Namun karena pada tahun itu teknologi nggak secanggih zaman sekarang nih cuy, pihak kepolisian nggak bisa tuh melihat dari rekaman CCTV dan hanya mengandalkan keterangan dari saksi-saksi
yang merupakan tetangga-tetangga apartemen itu. Tetangga-tetangga apartemen Kitty ini mengatakan kalau mereka melihat seorang pria dengan jaket dan wajah tertutup sudah membututi dan menusuk Kitty di depan apartemen. Seorang saksi juga mengatakan kalau pria itu memakai sebuah mobil Chevrolet Corvair warna putih. Dari keterangan saksi-saksi inilah pihak kepolisian Queens berusaha menggambar sketsa pelaku, lalu berusaha untuk mencarinya. Namun usaha mereka nyaris sia-sia cuy. Karena mereka nggak bisa tuh menemukan orang yang ada di dalam sketsa itu. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1964, Winston ditangkap oleh polisi karena dilaporkan sudah berusaha untuk mencuri TV di daerah Ozone Park, Queens, New York, Amerika Serikat. Aksi pencurian yang dilakukannya malam itu akhirnya ketahuan nih oleh seorang tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah targetnya. Dan tetangga itu bernama Jack Brown. Saat menyadari ada orang asing yang mencoba masuk ke rumah tetangganya, Jack ini langsung memperhatikan gerak-gerik pria itu dan menyadari cuy bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Melihat Winston yang sedang mencuri TV, Jack langsung memecahkan ban mobil Winston agar dia ini nggak bisa kabur tuh sebelum polisi ini datang. Akibat usaha Jack itu, akhirnya Winston pun bisa ditangkap oleh kepolisian Queens pada hari itu cuy. Setelah Winston ditangkap, sebuah detektif yang bertugas dalam kasus penghilangan nyawanya Kitty ini merasa familiar nih dengan wajahnya si Winston dan mobil yang dia bawa itu. Ternyata mobil itu sangat mirip nih dengan kendaraan yang sebelumnya disebutkan dalam ciri-ciri pelaku penghilangan nyawanya si Kitty ini. Bukan hanya itu, wajah Winston juga memiliki kemiripan yang mencolok dengan sketsa pelaku yang telah disebarkan oleh pihak kepolisian. Temuan itulah yang kemudian membuat kecurigaan terhadap Winston semakin kuat. Winston kemudian ditahan lebih lama untuk menjalani pemeriksaan terkait penghilangan nyawanya Kitty. Saat diinterogasi, dia akhirnya mengaku bahwa dialah pelaku yang telah menghilangkan nyawa Kitty. Pengakuan itu mengejutkan penyidik. Sebab Winston juga mengaku cuy telah melakukan 2 penghilangan nyawa lainnya sebelum kasus Kitty itu terjadi. Korban pertama adalah Annie Mae Johnson, seorang perempuan yang ditemukan tewas setelah ditembak dan rumahnya dibakar beberapa minggu sebelumnya. Sementara korban kedua adalah Barbara Crowley yang dihilangkan nyawanya di rumah orang tuanya pada tahun yang sama. Namun pihak kepolisian Queens meragukan 2 pengakuan Winston yang lain karena mereka sudah menemukan seorang pria lain cuy yang mengaku sudah menghilangkan nyawa Barbara Crowley. Kemudian pada tanggal 8 Juli 1964, Winston ini diadili di pengadilan New York atas penghilangan nyawa yang dia lakukan kepada si Kitty. Dia diadili oleh seorang hakim yang bernama J. Irwin Shapiro. Di persidangan, Winston berdalih bahwa dirinya tidak bersalah karena saat itu dia tidak sadar cuy saat menghilangkan nyawanya si Kitty. Dia mengklaim bahwa dirinya mengalami gangguan kejiwaan dan tidak berada dalam kondisi waras saat kejadian itu terjadi. Namun, hakim tidak menerima pembelaan itu cuy. Menurut pengadilan, selama bertahun-tahun Winston ini mampu tuh untuk menjalani kehidupan secara normal. Dia memiliki pekerjaan tetap, berkeluarga, dan tidak menunjukkan tanda-tanda yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu, hakim menyatakan Winston ini bersalah atas penghilangan nyawa secara berencana atau penghilangan nyawa tingkat pertama terhadap si Kitty. Atas kejahatannya itu, pada tanggal 15 Juli 1964, Winston dijatuhi vonis hukuman mati. Pada tahun 1967, Winston mengajukan banding nih atas hukuman matinya. Pengadilan banding di Queens menemukan
bahwa Winston ini memang memiliki tendensi penyakit mental. Terutama karena dia sudah mengaku menghilangkan nyawa 2 orang lainnya yang nggak terbukti bahwa dialah pelakunya. Dan dia juga terbukti nih mengidap penyakit nekrofilia. Oleh karena itulah hukuman Winston ini diringankan menjadi vonis hukuman penjara seumur hidup. Namun walaupun sudah diberikan keringanan hukuman oleh hakim, Winston tetap saja berulah. Pada tanggal 18 Maret 1968, Winston ini kabur dari rumah tahanan saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mayer Memorial yang terletak di daerah Buffalo, New York, Amerika Serikat. Namun pada tanggal 22 Maret 1968, Winston berhasil ditangkap oleh polisi lagi cuy. Setelah dia berusaha untuk mencuri dari rumah seseorang dan menahan keluarga pemilik rumah itu sebagai sandera. Jadi saat itu pihak kepolisian Queens mendapatkan laporan nih dari tetangga-tetangga dan langsung mengepung rumah tempat Winston berada. Setelah itu Winston menyerahkan diri kepada pihak kepolisian karena Winston sudah nggak melihat adanya jalan keluar. Atas usaha pelarian dirinya itu, Winston pun mendapatkan tambahan hukuman 15 tahun penjara dari hukuman penjara seumur hidupnya. Selama di dalam penjara, Winston terus-terusan berusaha untuk mendapatkan parole atau pembebasan bersyarat bagi narapidana sebelum masa tahanannya selesai. Namun permohonan parole Winston itu selalu ditolak cuy oleh hakim. Karena alasan Winston ini yang gak masuk di akal dan dia juga masih dipandang gak menyesal. Pada satu permohonan parolenya, Winston mengatakan alasannya menghilangkan nyawanya Kitty adalah dia gak sengaja. Dan dia mengatakan seperti ini. Saya nggak sengaja loh Pak saat menghilangkan nyawanya si Kitty. Saya hanya berniat merampoknya saja. Kadang-kadang saat seseorang itu merampok, pasti mereka akan sengaja menghilangkan nyawa orang yang dirampoknya. Iya kan Pak? Tapi bagaimanapun alasannya, permohonan parole Winston pun selalu ditolak. Akhirnya dia pun mendekam di penjara New York hingga akhir hayatnya sebelum meninggal dunia pada 28 Maret 2016. Kasus ini pernah menggemparkan warga New York, Amerika Serikat karena masyarakat sana gak menyangka nih bagaimana bisa Kitty dihilangkan nyawanya oleh Winston semudah itu di depan apartemennya sendiri tanpa ada seorang pun yang menolongnya. Sebuah artikel berita dari The New York Times atau koran New York muncul tuh nggak lama setelah kasus Kitty diketahui masyarakat. Judul berita itu adalah bagaimana bisa 37 orang menyaksikan aksi penghilangan nyawa Kitty tetapi gak ada seorang pun yang menolong. Kemudian pada tahun 99, 2 orang sosiologis bernama John Darley dan Bibb Latane mempublikasikan artikel yang meneliti kasus dari Kitty Genovese. Mereka menyoroti tetangga-tetangga Kitty yang mendengar teriakan Kitty, tetapi gak menolong si Kitty. Dari artikel-artikel itu, mereka mencetuskan istilah bernama bystander effect. Atau di mana ada sebuah keadaan saat seseorang cenderung gak akan menolong orang lain cuy yang terkena musibah. Karena mereka mengira orang yang lainnya akan menolong orang itu. Nah begitulah akhir dari kasus penghilangan nyawa seorang manajer bar di New York City oleh seorang pria yang punya gairah menyetubuhi MYT. Dan pesan yang bisa kita ambil dari kasus ini sederhana, tetapi sangat penting cuy. Jangan pernah menganggap seseorang yang sedang kesusahan pasti akan ditolong oleh orang lain. Terkadang satu tindakan kecil, satu panggilan darurat, atau satu langkah untuk membantu bisa menjadi perbedaan nih antara hidup dan mati seseorang. Selain itu, selalu berhati-hati ya saat bepergian sendirian cuy. Terutama di malam hari. Karena kita tidak pernah tahu tuh kapan dan di mana bahaya bisa datang. Pada akhirnya kepedulian dan kewaspadaan mungkin terdengar sepele cuy. Tetapi kedua-duanya bisa menyelamatkan
nyawa seseorang. Terus kalau menurut kalian nih, apakah Kitty masih bisa diselamatkan jika para tetangganya bertindak lebih cepat? Atau sebenarnya mereka tidak bisa nih disalahkan karena tidak tahu seberapa serius situasinya saat itu. Lalu bagaimana nih dengan Winston? Apakah gangguan mental pantas dijadikan alasan untuk meringankan hukuman seorang penbunuh? Atau apapun kondisinya, orang yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain tetap harus menerima hukuman seberat-beratnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye. Temani misteri, ungkap fakta yang tersembunyi. Detektif Soda.